Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 12 adab takziah dalam Islam. Takziah diambil dari kata azza yu'azzi ta'ziatan, artinya melayat orang yang terkena musibah, menggembirakan, ya, menasehati, membesarkan hati, itu takziah. Keutamaan takziah itu luar biasa, karena man azza musoban falahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang melayat orang yang terkena musibah, dia dapat pahala seperti orang yang terkena musibah karena kesabarannya. Keutamaannya atau fadilahnya: satu, ringankan kesedihan orang yang terkena musibah. Kedua, memotivasi sabar. Yang ketiga, memotivasi ridho. Yang keempat, mendoakan, ya kalau musibahnya meninggal misalnya, keluarganya doakan. Selanjutnya supaya tidak ada niyahah, supaya tidak ada ratapan, dan doakan mayit yang meninggal. Begitu. Adapun adab-adabnya ada 12. Yang pertama, niat karena Allah. Tadi, ya, mendapat pahala, terus membesarkan hati yang terkena musibah, itu insya Allah akan berpahala. Yang nomor kedua, pakaian yang sopan dan menutup aurat. Kalau takziah itu dipastikan kita memakai pakaian yang sopan. Jangan sampai suasana berkabung, kita datang dengan menor, ya. Apalagi punten kalau ibu-ibu, kalau ahwat seksi, itu enggak beradab, enggak sopan, enggak punya akhlak. Laki-laki juga sama, hati-hati, ya, datang pakai celana pendek itu juga enggak boleh. Jadi pakai pakaian sopan. Selanjutnya yang ketiga, tidak menentukan warna pakaian tertentu. Enggak, entah dari mana kalau ada yang meninggal itu harus pakaian hitam, enggak ada sebenarnya. Mengantarkan ke kuburan karena di sinetron-sinetron ada pakaian hitam, harus pakai pakaian hitam, enggak ada. Jadi enggak usah menentukan pakaian apa, warna apa, model apa untuk musibah. Ya, bebas aja. Mau warna putih, warna biru, warna hijau, warna hitam, warna apapun. Yang penting jangan disengajakan warna hitam, ya. Karena entah budaya dari mana, kalau takziah itu kesannya harus warna hitam, nggak ada. Selanjutnya yang nomor keempat, berbelasungkawa dan memperlihatkan duka cita. Jadi kalau kita takziah itu suasana wajah, tolong jangan cengengesan. Ya, walaupun kita tukang bercanda, kalau lagi takziah tolong, ya, muka kita dikondisikan, raut muka kita untuk ikut berempati dengan orang yang sedang menerima musibah. Nah, begitu. Selanjutnya yang nomor kelima, mendoakan jenazah. Jadi doakan, ya, kalau jenazahnya masih ada di situ, doakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma taqabbal islamahu wa taqabbal imanahu. Ya Allah, terima iman Islamnya, terima amal kebaikannya, doakan. Yang nomor keenam, menghibur keluarga yang ditinggal, ya, dihibur, isbir wahtasib, gitu, sabarlah, insya Allah engkau akan mendapat pahala, ya. Itu bagian daripada adab takziah. Selanjutnya yang ketujuh, menceritakan kebaikan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu kan sudah selesai dengan urusannya, maka yang buruk-buruknya tutupi, jangan diucapkan, tapi yang baik-baiknya ucapkan. Insya Allah almarhum ada dalam naungan rahmat Allah, karena beliau mah orangnya itu someah, akhlaknya bagus. Kalau yang akhlaknya bagus, kalau yang kurang misalnya akhlaknya tapi dia rajin ibadahnya, sebutkan ibadahnya, insya Allah almarhum, gitu, ya, orang baik. Karena apa? Wah, ahli ibadah, ahli pengajian. Kalau kurang ibadahnya, cari lagi yang lain, gitu, ya. Insya Allah beliau orang baik, beliau pekerja keras, menafkahi keluarga. Cari aja sejuta alasan untuk memuji, untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang telah wafat. Yang nomor ke-8, menghindari menceritakan kejelekan orang yang sudah wafat. Ya, tidak boleh.
iya ya, kasihan padahal dia belum tobat, atau kasihan padahal dia masih maksiat, kasihan ya akhlaknya jelek. Nah, itu nggak boleh menceritakan kejelekan mayit, gitu, jenazah. Yang nomor ke-9, jangan banyak bicara ke sana kemari. Ketika lagi takziah, tolong, ini lagi di keluarga suasana yang sedang berkabung. Tolong jangan ngaler ngidul, ngobrol ke sana kemari. Ngobrolin sawah, ngobrolin pekerjaan, ngobrolin pilpres, nggak boleh. Ini lagi suasana berkabung. Jadi, pakul khairan auliyasmut, ucapkan kebaikan-kebaikan atau diam. Begitu. Yang ke-10, hindari fitnah. Ya, hindari fitnah itu hati-hati. Mungkin yang meninggal suaminya, ini yang kita jenguk, yang kita takziah itu istrinya masih muda, jadi janda sekarang. Hati-hati, harus bareng-bareng sama orang. Jangan kita sendiri jam 9 malam takziah, padahal di situ udah jelas jadi janda, itu jadi fitnah. Sama kebalikannya. Istrinya meninggal, dia udah duda, ibu-ibu datang takziah, ya, seorang diri, itu hati-hati, jadi fitnah. Begitu. Atau anak yatim, atau bapak ibunya meninggal, ini anaknya gadis, kita takziah sendiri gitu ya, karena terlambat malam, itu fitnah juga. Hati-hati. Yang ke-11, perhatikan makan sahibul musibah. Jangan kebalik, kadangkala yang terkena musibah, orang yang meninggal malah nyuguhin orang yang sedang takziah. Justru kebalik, orang yang takziah lah yang membawa makanan, membawa minuman, memberi sesuatu untuk meringankan beban mereka. Bukannya malah kita makan-makan kayak di pesta, kayak di hajatan. Jangan. Kalau mau mendoakan, mau apapun silahkan. Tapi ya tradisi itu jangan sampai menzolimi ahli musibah, ahlul musibah. Jangan. Gitu. Jadi justru kita harus membawa makanan, ngasih amplop untuk meringankan beban orang yang terkena musibah, bukan malah kita disuguhin ngerepotin orang yang sedang berduka. Yang nomor ke-12, membantu meringankan beban ekonomi sahibul musibah. Ini ada anak yatim, mungkin sekolahnya kita pikirkan. Ini ada janda yang sudah sepuh, misalnya, kasihan, kita memikirkan tuh Pak RT, Pak Ustadz, tokoh masyarakat, dilihat ini kondisinya seperti apa sepeninggal, ya mungkin yang mencari nafkah suaminya atau orang tuanya, maka perhatikan. Jadi pas takziah itu harus perhatikan keadaannya. Waduh, kasihan bapaknya meninggal, ini anaknya ada 7 misalnya, lagi pada sekolah. Nah, itu perhatikan oleh kita sebagai sesama muslim. Itulah 12 adab takziah, mudah-mudahan bermanfaat, yang berbicara baik, yang menyimak baik. Tapi ada yang lebih baik. Siapa gerangan? Yang melaksanakan 12 adab takziah ini. Mudah-mudahan takziah kita berpahala dan semakin sesuai dengan pedoman Allah lewat Al-Quran, Rasulullah lewat hadis, dan bimbingan para ulama lewat fatwa-fatwa. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.